Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang protein. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Puan. Saya Hikmatul Sabaria Siregar. Saya Andina Agustina Siregar. Saya Yulisa Tika Siregar. Kami dari Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu tentang protein. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian protein. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang fungsi dari protein. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang pembagian dari protein. Yang keempat yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian protein. Protein merupakan makromolekul yang tersusun atas molekul kecil yang disebut dengan asam amino. Sebelum kita membahas tentang protein, maka kita akan terlebih dahulu membahas tentang apa itu asam amino. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat, tingkat atom H yaitu gugus karboksil, gugus amina, dan rantai samping. Dan saat dalam air, asam amino akan berubah menjadi ion. Rantai samping pada asam amino sangat bervariasi. Jadi protein itu terdiri dari gabungan asam amino antara asam amino satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan suatu ikatan peptida. Lalu beberapa buah rangkaian asam amino yang disebut dengan rantaian polipeptida. Lalu kemudian itu struktur protein dibagi menjadi empat bagian. Lalu struktur protein dibagi menjadi 4 bagian, yaitu struktur primer, Lalu struktur protein dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, struktur protein adalah asam amino yang bentuknya memanjang atau linear. Struktur sekunder terdiri dari beberapa. Yang kedua, struktur sekunder terdiri dari beberapa lipatan akibat interaksi antara atom. Ada 2 bentuk interaksi antara atom. Yang kedua, struktur sekunder terdiri dari beberapa lipatan akibat interaksi antara atom. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan protein, di mana saya akan menjelaskan fungsi protein penting bagi tubuh yang perlu kita ketahui. Ada beberapa fungsi protein yang perlu kita ketahui, diantaranya protein hormon. Protein hormon berperan mengatur tindakan dan fungsi dalam tubuh kita sendiri, di mana hormon adalah sekresi yang berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh melalui darah kita. Contohnya, organ tubuh bernama pankreas menghasilkan hormon insulin, di mana hormon insulin diproduksi sebagai respon adanya kadar gula darah. 2. Protein enzim, di mana protein enzim berperan sebagai mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh kita. Contohnya, di dalam tubuh kita semua, zat gizi seperti karbohidrat, protein, ataupun lemak harus diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh tubuh kita. 3. Protein struktural. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan struktur ataupun membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Contohnya, protein kolagen yang menjadi komponen utama tendon dan tulang rawani ataupun protein keratin. 4. Protein antibodi, di mana protein antibodi berfungsi untuk melindungi tubuh dari adanya zat asing atau organisme asing yang memasuki tubuh kita. 5. Protein transport, di mana protein transport ini berfungsi sebagai pengantar molekul dan zat gizi dalam tubuh. Contohnya, serum albumin, di mana serum albumin yang bekerja untuk mengantarkan lemak ke aliran darah kita sendiri. 6. Protein penggerak. Protein penggerak ini bertanggung jawab untuk menggerakkan otot dalam tubuh kita. Protein ini terlibat dalam transportasi nutrisi
Contohnya, saat Anda menepukkan kaki, hal ini akan melibatkan serabut-serabut otot Anda bergerak. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang fungsi protein dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Hikmatus Sabaria Siregar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian protein. Berdasarkan sumbernya, protein dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah protein hewani. Protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan-hewan, di mana hewan ini menyediakan tumbuhan, mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya yaitu daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu protein nabati. Protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein nabati juga dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang lainnya yang mengandung protein tinggi. Berdasarkan bentuknya dan sifat fisikanya, protein juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu protein serabut dan protein globular. Terdiri dari peptida berantai panjang berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan memberikan peran struktural atau pelindung bagi protein. Serabut ini tidak larut dalam air, asam basah, maupun etanol. Yang kedua yaitu protein globular. Protein globular terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain atau juga berlipat rapat yang membentuk bulat. Dan protein ini berbanding balik dengan protein serabut. Protein ini larut dalam air, asam basah, dan etanol. Sekian dari penjelasan saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan kami, Yuri Santikan. Terima kasih pada teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang protein. Di sini saya mengambil kesimpulan seperti yang sudah kita ketahui bahwa protein adalah makromolekul yang tersusun atas unit-unit kecil yang disebut asam amino. Protein itu terdiri dari gabungan asam amino antara asam amino satu dengan asam amino yang lainnya dan dihubungkan dengan ikatan peptida, lalu beberapa buah rangkaian asam amino yang disebut rantai polipeptida, yaitu gugus karboksil dan gugus amino. Ada 20 asam amino yang berperan untuk menyusun protein, yaitu asam amino proteinegenik. 20 asam amino ini sifatnya berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda. Ada yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat asam, dan ada juga yang bersifat basa. Jadi, asam amino yang dibutuhkan untuk menyusun protein yaitu rata-ratanya 110 dalton, sedangkan protein mempunyai 10 sampai 150 kalori dalton. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sebuah protein terdiri dari 90 sampai 1350 kalori dalton asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Struktur protein terdiri dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Protein, di mana fungsi protein adalah untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengendalikan pergerakan air dan cairan dalam sel, serta melepaskan ion hidrogen untuk mempertahankan tingkat pH dalam tubuh. Fungsi protein itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada protein hormon, yang kedua ada protein enzim, tiga protein struktural, yang keempat protein antibodi, kelima protein transport, dan protein penggerak. Kemudian pembagian protein terbagi atas dua. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Protein terbagi menjadi dua, yang pertama protein hewani dan protein nabati. Di mana protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan, seperti misalnya dari ayam, telur, ikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada protein nabati. Protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti kacang, kacang kedelai, dan lain sebagainya.
Jika dilihat berdasarkan bentuk dan sifat fisikanya, protein dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, protein serabut dan globular. Protein serabut atau pipus protein terdiri dari peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan memberikan keras struktural. Yang kedua, ada protein globular, di mana protein globular terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain dan juga berlipat rapat membentuk ring. Baiklah, itulah penjelasan dari kami tentang protein. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Baiklah, sekian dari penjelasan kami tentang protein. Apabila ada tingkah perilaku dan ucapan kami yang salah, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi